Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan bagi para tamu. Hari ini ada tamu undangan khusus VIP, Masya Allah, Pak Didi dari Medan. Yang di keluarga Quran Center, para pemilik Quran Center. Dan insya Allah kita akan bahas ini dalam 30 menit ke depan. Ini adalah satu penawaran yang mulia sebenarnya. Nah, saya insya Allah di sini Pak Al-Huzaif dari Bandung dalam 30 menit ke depan akan sampaikan, berusaha sebaik mungkin menjelaskan apa itu Quran Center dan bagaimana maksud cara mudah di sini, cara mudah untuk punya Quran Center. Oke, untuk memulai ini kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Setiap orang pasti memiliki impian bagaimana memiliki satu jalan untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik dalam nilai spiritualnya, dalam urusan ukhrawinya, dalam urusan agamanya. Sehingga ketika ada penawaran, mau nggak buka satu Quran Center? Jadi sebenarnya ketika ditanyakan ini, itu seolah-olah langsung tersentuh. Oh iya, saya punya cita-cita pengen punya pesantren, saya punya cita-cita pengen punya rumah tahfiz atau Quran Center. Nah, tetapi pada saat ini, kalau kita melihat kondisi hari ini, mungkin orang masih terpikirkan ketika ditawarkan, yuk buka Quran Center, langsung kebayang, oh berarti saya harus punya lahan dulu, saya harus punya gedungnya dulu, saya harus punya sistemnya, saya harus punya gurunya, saya harus punya siswanya, muridnya, dan saya harus punya admin. Nah, semua langsung kebayang hitungan angka-angka yang harus disiapkan. Wah, harus punya ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, tetapi di sini, alhamdulillah, ada satu solusi. Nah, bagaimana kaum muslimin bisa mewujudkan impian, satu impian yang mulia. Kita bisa memiliki satu Quran Center di mana muridnya justru bukan sekedar diri kita, bukan di lingkungan kita saja, bukan saya misal di Bandung, bukan sekedar di Bandung saja, bukan sekedar di Jawa Barat aja, tapi bisa di seluruh Indonesia, bahkan bisa di seluruh penjuru dunia. Nah, kita nggak perlu repot memikirkan bagaimana adanya, perlu gedung lagi. Nah, memang kalau kita buat Quran Center ini secara offline, mau nggak mau kita harus menyiapkan satu tempat. Nah, tetapi di sinilah satu kemudahannya, yang insya Allah dalam ke depan akan kita bahas. Hari ini dilihat dari sebuah kondisi yang sudah pernah kita alami dan kita rasakan bersama ketika tsunami COVID kemarin, semua perusahaan-perusahaan besar pun akhirnya ambruk, akhirnya gulung tikar, akhirnya mereka mem-PHK puluhan ribu karyawannya, kalau pabrik ya. Ataupun UMKM juga yang di bisnis offline-nya akhirnya merasakan. Sehingga ada satu yang kita baca, ada revolusi dari sebuah perjalanan bisnis. Nah, ada revolusi, ada switching, perpindahan yang tadinya juga perusahaan-perusahaan besar yang offline akhirnya harus turun gunung dan mulai lagi mempelajarin bagaimana arah daripada ekonomi atau bisnis saat ini, sehingga mereka mulai belajar bisnis online, digital marketing, internet marketing, dan lain-lain. Nah, ini juga sebenarnya peringatan bagi kaum muslimin, bagaimana kita juga bisa beradaptasi melihat suatu perkembangan yang begitu cepat, revolusi. Kemarin masih web 2.0, sekarang sudah web 3.0 dan akan bersiap lagi web 4.0 misalnya. Hari ini juga teknologi semakin
semakin canggih ya, ada AI, ada robot, semua perusahaan pun harus memikirkan bagaimana untuk menggunakan kecanggihan ini. Nah, hari ini kaum muslim mestinya adalah berpikir bagaimana kita juga bisa bersaing, membangun satu gebrakan ketika kita mau buat satu usaha atau membuat satu peluang muamalah, ini juga bisa melibatkan dengan teknologi ini. Kalau kita lihat umat Islam sendiri kan dengan jumlah 1,9 miliar ini luar biasa, dan ini dimanfaatkan oleh berbagai industri-industri yang sudah ada di bagian kesehatan, keuangan, pabrik atau perakitan, teknologi, pendidikan. Nah, sehingga kaum muslim ini hanya sebagai sasaran empuk untuk pembeli saja, sebagai konsumen saja. Kalau kita lihat sendiri Indonesia kan banyak sekali produk-produk dari luar membombardir Indonesia. Kenapa? Kita memang terkenal sebagai penduduk yang konsumtif. Oleh karena itu bukan hanya sekadar kita memikirkan Indonesia, tapi kita mikir bagaimana dengan adanya potensi komunitas kaum muslimin yang 1,9 miliar ini, umat Islam ini, kita juga bergerak ke arah sana. Artinya ada pasar yang sejumlah 1,9 miliar ini. Nah, apa yang akan kita pikirkan bersama? Inilah satu peluang yang akan kita bahas ini adalah peluang muamalah berkah yang berkaitan dengan teknologi dan pendidikan. Teknologi ini ya karena saat ini adalah satu zaman di mana kita bisa menggunakan AI, kecanggihan teknologi artificial intelligence, dan kita bisa menggabungkan dengan bergerak di bidang pendidikan, edukasi. Apakah lagi hari ini yang mau kita bangun adalah Quran Center. Nah, dunia pendidikan yang kaum muslim ini sangat butuhkan. Nah, apalagi tentang Qurannya ini, luar biasa. Ini kan produk Allah. Ketika kita menggabungkan Tim Quran sebagai satu jalan untuk kita membuka Quran Center, nah ini luar biasa sekali, powerfulnya. Di mana ada 1,9 miliar muslim di seluruh dunia, ternyata faktanya baru 400 juta kaum muslimin yang bisa memahami bahasa Arab, bisa memahami daripada makna Al-Quran. Katakanlah kita langsung kebayang ya, di situ ada ulama, ada asatid, orang-orang yang belajar Quran, kitab, tafsir dan lain-lain. Orang-orang Arab mungkin, walaupun nggak semuanya orang Arab memahami arti makna dari Al-Quran sendiri. Nah, kemudian bagaimana yang 1,5 miliarnya? Nah, inilah satu tanggung jawab kita sebenarnya. Kita sebagai kaum muslimin, umat Islam, sebenarnya orang yang menerima mukjizat yang besar, yaitu Al-Quran. Kita punya perintah untuk menjaganya sebagai pewaris kitab ini, untuk menjaganya dengan cara apa? Belajar, mengajar, mengamalkannya, mendakwakannya, mensyiarkannya, menyebarkannya ke seluruh dunia gitu kan. Nah, ini artinya harus ada satu cara supaya ketika kita supaya ini bisa tersebar begitu cepat ke seluruh dunia. Yang artinya melalui kita membuka satu Quran Center, ini juga punya potensi memiliki percepatan ya, di mana setiap orang bisa menikmati Quran ini, menikmati pembelajaran ini, metode pembelajaran agar bisa memahami makna daripada Al-Quran. Nah, inilah satu keunggulan dari Quran Center ini, Digital Quran Center, di mana platformnya benar-benar 100% digital. Nah, produknya adalah Quran tadi. Semua orang bisa mengakses melalui gadget, melalui handphone, melalui tablet, melalui laptop, komputer. Setiap orang hari ini punya lah TV yang smart TV. Nah, itu bisa diakses semua. Artinya hari ini Quran ini hadir sebagai solusi untuk di zaman ini, sebagai rahmat untuk umat Islam di akhir zaman ini. Di dalam keadaan kesibukannya, dia tetap bisa terhubung dengan Al-Quran. Dia bisa tetap belajar Al-Quran melalui Quran, dan dia juga melalui Quran ini bisa menyebarkan. Nah, digital Quran inilah menjadi satu penawaran yang sangat baik saat ini, karena memang satu digital 100%, dia memanfaatkan teknologi AI, artificial intelligence, dan pasarannya bisa dunia. Nah, bayangin ya, kita punya satu pondok offline
mungkin ya seluruh Indonesia bisa kita. Tetapi kan percepatannya kurang gitu. Maksudnya untuk kita menerima dan bisa tumbuh berkembang itu agak lambat gitu. Tetapi ketika kita memanfaatkan teknik digital atau platform digital, artinya kita di saat yang sama bisa punya potensi di saat yang sama, dalam detik yang sama orang bisa mengakses Quran Center kita ini, Think Quran ini, murid-muridnya dari mana? Seluruh dunia. Bisa dari Singapura, bisa ini dalam waktu yang bersamaan. Katakanlah ada 1.000 orang misalnya masuk ke website kita melalui link afiliasi kita dan dia belajar. Nah, inilah satu keunikan daripada Digital Quran Center. Kita punya visi, punya misi. Bagaimana membangun 100.000 pemilik Digital Quran Center di seluruh. Nah, jadi Quran Center ini adalah orang yang pemilik yang memiliki kesempatan untuk menyebarkan Think Quran ini. Jadi dia nanti untuk memiliki hak membuka satu Quran Center, maka dia memiliki 5 aplikasi. Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, kenapa 100.000? Karena ketika 100.000 Quran Center ini sudah ada di seluruh dunia, walaupun hari ini kita mulainya dari Asia ya, Indonesia, Malaysia. Ini di launchingnya di Malaysia, kemudian ada Indonesia, ada Brunei, ada Singapura, ada Thailand. Nah, jadi 5 negara sudah bergabung dan menggunakan Think Quran. Nah, ini akan bayangkan ketika 100.000 digital Quran ini bisa mencetak 10 bahkan 100 lagi Quran Center lainnya, maka insya Allah visi ini akan terwujud. Apa visinya? 100 juta umat Islam paham makna. Nah, itu tentang sebuah produk ya. Jadi artinya begini, ketika kita membangun sebuah Quran Center, kalau kita bayangin ini adalah Quran Center yang offline, berarti kan kita harus mendatangkan santrinya, muridnya, dan ketika ini berjalan berarti kita akan butuh operasional, kita butuh bisa pembiayaan yang lain, penggajian guru atau apa. Nah, tapi di sini itu semua terpangkas, kita nggak perlu keluar biaya gedung, biaya lain-lain, karena melalui Think Quran, waktu kita membuka Quran Center, kita sebagai orang yang pemilik Think Quran ini, kita dapat 5 aplikasi. Satu aplikasi kita gunakan, kita belajar, dari situ kita mengamalkan, dan di saat yang sama kita bisa menyebarkan, mengajak ataupun menawarkan kepada yang lain, ayo buka Quran Center juga, maka kita juga bisa mendapatkan hasil. Karena ini sebuah muamalah, jadi artinya kita ada laba yang bisa kita terima di situ. Sebelum melangkah jauh, di sini ada perkenalan tentang perusahaannya. Jadi Think Quran dikeluarkan oleh Think Awesome Sendirian Berhad di Malaysia, dan kemarin bulan Juni di launching tanggal 16, 17, 18 di satu mall ternama di Malaysia, dan antusiasnya luar biasa. Ribuan orang langsung mendaftarkan dan merasakan manfaatnya. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah berjalan dari sejak 2012. Jadi bukan perusahaan yang baru ya. Dan memang mereka fokusnya kepada edukasi, pendidikan, dan mereka di teknologi juga. Produk pertamanya adalah Awesome. Itu adalah produk untuk pembelajaran. Kalau di Indonesia seperti Ruang Guru lah gitu. Dan ini ada penghargaan yang sudah mereka terima. MSC Malaysia Status Company yang bergerak, penghargaan untuk yang bergerak perusahaan yang bergerak di teknologi, kemudian inovasi, kemudian ini penghargaan ISO-nya, sertifikat ISO, kemudian Malaysia Record, Apikta, Witsa, dan ini termasuk di 2001 kemarin dapat penghargaan 100 perusahaan yang berkembang cepat ya. Dan yang paling penting ketika kita mau mulai sebuah perniagaan atau bermuamalah, artinya kita sebagai muslim pasti mau melihat bagaimana halal haramnya gitu kan. Bagaimana dalam hukum fikih syariahnya gitu. Nah, alhamdulillahnya Think Quran atau Think Awesome Sendirian Berhad ini sudah mengantongi kepatuhan syariah. Jadi untuk Think Awesome Think Quran ini sendiri sudah dikeluarkan surat pengesahan patuh syariah. Nah, ini
yang lembaga yang mengeluarkan adalah Elzar Syariah Compliance, yaitu CEO-nya adalah Dr. Zaharuddin Abdurrahman. Apa yang beliau tilik dari sebuah bisnis atau muamalah ini, yaitu adanya bagaimana akad-akadnya, bagaimana latar belakang dari ciri produk, kemudian paket langganannya, struktur dan mekanisme pemasaran produknya, kontraknya, akad-akad kedudukan dan hubungan antara agen atau reseller seperti itu dengan perusahaan. Kemudian sistem kelayakan dan pembayaran bonus atau insentifnya. Nah, jadi alhamdulillah sudah aman ya untuk masalah kepatuhan syariah. Ini di Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia insya Allah sedang proses untuk dikeluarkannya sertifikat. Kalau dari Indonesia ini MUI dan DSN. Alhamdulillah kita diperbantukan oleh Kiai Haji Dr. Iskandar Mirza di Bandung. Kemudian tadi, kenapa kita produknya adalah Think Quran? Karena saat ini satu permasalahan di lingkungan di sekitar kita adalah banyak orang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak tahu apa yang dibaca. Padahal Al-Quran adalah pedoman. Kan sudah jelas, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang yakin. Hudal linnas, petunjuk bagi orang yang seluruh manusia gitu. Di sanalah pedoman kita yang sesungguhnya. Ada urusan sains, ada urusan kehidupan, keluarga, bernegara, keuangan, macam-macam. Jadi kesuksesan hidup kita di dunia dan akhirat, sejauh mana kita bisa menjadikan Quran ini sebagai pedoman kita. Namun permasalahannya, banyak orang bisa membacanya, atau bahkan juga ada yang belum bisa membaca. Dan mereka juga ketika yang sudah lancar membacanya, tidak mengerti apa yang mereka baca. Mereka tidak memahami arti dari pesan-pesan dari firman Allah tersebut. Lantas, apa yang mau dijadiin landasan kalau gitu? Nah, Quran hadir untuk memberikan solusi bagaimana setiap umat Islam bisa mempelajari arti kosakata dari Al-Quran ini. Kalau kita lihat di sini, keseluruhan kosakata dalam Al-Quran ada 77.429 perkataan. Nah, kebayang Bapak Ibu, kalau kita tawarkan kaum muslimin hari ini, yuk kita belajar Al-Quran, yuk kita hafal yuk kosakata dalam Al-Quran. Dan mereka langsung kebayang, wah Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surat. Dan wow, ada 70 ribu perkataan yang dihafal. Wah, berat. Jadi bisa langsung nolak secara langsung, ditolak. Nah, oleh karena itu, Think Quran ini dihadirkan dengan satu desain yang kompak, kemudian dengan metode yang menyenangkan, metode gamifikasi, dan polanya adalah dengan mengeluarkan kosakata yang paling sering diucapkan, yang paling sering muncul di dalam Al-Quran itu. Sehingga fokusnya adalah dengan kita menghafal programnya ini, menghafal 1000 perkataan, maka kita bisa memahami 80% Al-Quran. Nah, ini dahsyatnya ini. Kita simulasi singkat. Alladzi artinya yang, fi artinya di, langit, sama, dan dari. Dan ketika kita mempelajari 4 kosakata ini, ternyata dari data yang dikeluarkan oleh AI, ada 6.679 kosakata yang diulang. Ini artinya kita mempelajari 9,1 daripada Al-Quran. Nah, sedangkan di Think Quran ini ada polanya. Karena di sini metodenya gamifikasi. Menyenangkan, mudah, anak-anak pun bisa, semua umur bisa. Mereka mempelajari satu modul yang singkat, tapi mereka bisa memindahkan. Karena nanti ada tanya jawab, memindahkan ingatannya dari ingatan yang jangka pendek kepada jangka panjang. Nah, di Think Quran ini ada teknologi AI yang ketika tanya jawab yang dimunculkan itu akan dikoreksi. Jadi seseorang nanti bisa mendapatkan raport dari apa yang dia pelajarin. Dan kaidah di dalam Think Quran ini sangat-sangat mudah. Artinya orang yang tadinya belum bisa membaca Quran pun, belum bisa ngaji ya, ataupun dia nggak pernah sekolah bahasa Arab, nggak punya latar belakang bahasa Arab, itu bisa langsung main. Dan ini sudah saya buktikan ke anak saya sendiri. Anak saya umur 7 tahun. Saya sampaikan ke beliau, ke dia, Dek, ini ada satu aplikasi mudah nih. Bagus, coba mainin.
Dia mainin, ternyata bisa sampai 28 kosakata. Nah, saya ngerasa, wah ini luar biasa. Mudah gitu kan. Terbukti gitu. Kita kemarin mungkin sudah melewatin masa belajar. Belajar huruf hijaiyah. Kemudian kita pengen mempermahir bacaan Quran kita. Tartil, ada makhrajul huruf, sifatul huruf, tajwidnya, hukum mad, waqaf, lain-lain. Nah, terkadang umat Islam ini berhenti sampai di situ, stuck. Seolah-olah itu sudah sempurna. Dan akhirnya dia amalannya apa? Hari-hari membaca Quran. Memang betul, Islam memberikan satu janji, Rasulullah memberikan satu janji ketika kita membaca Al-Quran, maka kita dapat pahala. Tetapi maksud bacaan di sini adalah supaya ketika kita membaca itu bisa apa? Bisa mentadaburinya. Nah, oleh karena itu, Al-Quran ini adalah posisinya di ketiga, supaya kita dan kaum muslimin bisa mempelajari secara harfiah, kosakatanya. Jadi paham perkatanya. Nah, Quran inilah metode cara mudah dan efektif untuk belajar paham arti kosakata bahasa Arab Al-Quran. Dengan harapan ada lainnya yang akan kita pelajarin. Oh, akhirnya tergugah. Saya untuk bisa mentadabur itu bisa harus mempelajari nahwu sorofnya, ilmu alatnya. Kita bisa mempelajari terjemahnya. Di situ ada ilmu mantik, balago, dan oh ternyata ada tafsirnya. Karena tujuannya adalah kita bisa mentadaburi nih. Nah, karena memang perintahnya seperti itu. Nah, di Quran ini alhamdulillah modulnya dengan cara yang singkat. Ketika orang mendaftar, maka dia akan ditampilkan untuk belajar mulai dari modul-modul. Di sini alhamdulillah sudah ada 79 modul dari berbagai surah, An-Nas, Falaq, Al-Ikhlas. Dan itu singkat-singkat. Misalnya di An-Nas hanya 5 kosakata. Jadi nggak berat. Al-Falaq 3 kosakata. Dan seterusnya. Kemudian pembelajarannya skop yang kecil. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lafaz Arabnya dulu, kemudian ada pertanyaan yang bahasa Indonesia, kemudian ada pilihan ganda. Sehingga tujuannya adalah supaya kita betul-betul bisa paham atau bisa mengingat, masuknya kepada ingatan jangka panjang. Kemudian mungkin Pak Didi sudah pernah coba yang versi gratisnya ya. Di situ pertama ketika kita belajar surat An-Nas aja, itu kesan bahwa ketika kita belajar surat An-Nas ada 5 kosakata, kita sudah belajar 10.140 kosakata dalam Al-Quran. Luar biasa ya, nggak terpikirkan sebelumnya. Iya. Nyata melalui Quran, walaupun kita mempelajari 5 kosakata, pada saat yang sama sebenarnya kita sudah menguasai 10.140 kosakata dalam Al-Quran. Kurang lebih 9,1%. Nah, yang ini paling kanan adalah rapot pribadi kita. Ini adalah untuk memindahkan, untuk mengetahui sejauh mana kita sudah mempelajari pelajaran baru. Ini warna putih, warna merah ini yang lemah. Kalau kita ada hafalan lemah, kemudian di sini yang sudah bagus. Maka tujuan Quran bukan sekadar orang tahu, bukan sekadar dia main. Mungkin orang bisa langsung mempelajari 100 kosakata ataupun 500 kosakata dalam hitungan jam saja, 5 jam atau 2 jam. Tapi bukan itu yang dikehendaki. Kita bagaimana punya amalan istiqomah setiap hari 15 menit, latihan. Dan tujuannya adalah supaya kita memindahkan ini. Hafalan kita bukan sekedar ada di level putih semua, ataupun ada yang masih di lemah, ataupun yang bagus. Tapi kita pengen pindah seluruhnya ke mahir, ke kuat gitu. Hafalan yang kuat, berwarna hijau ini. Nah, caranya bagaimana? Kita manfaatkan klik bagian tombol praktis ini. Nah, nanti setiap orang beda-beda kemampuannya. 5 kali praktis bisa memindahkan seluruhnya ke warna hijau. Ataupun lebih nanti. Nah, kemudian karena ini sebuah metode gamifikasi, ada leveling, ada scoring, dan ada liganya. Nah, jadi kenapa anak-anak itu suka main game itu berjam-jam? Karena di situ mereka pengen target, wah saya harus nomor 1. Nah, di sini juga ada sediakan liga. Nah, sehingga kita ada gairah gitu. Kemudian ada lafaz-lafaz atau kosakata yang salah juga ada laporannya.
Kemudian ada daftar yang sudah kita hafal seberapa kuat. Sebelah kanan adalah profil kita. Masuk kepada kelebihan Tim Quran. Jadi pemilik Quran Center sebenarnya harus memahami ini, bahwa apa sih kelebihan dari Tim Quran ini? Tim Quran tentunya berbeda dengan produk aplikasi yang lain. Kalau kita menyamakan Tim Quran dengan aplikasi yang gratis, yang banyak di App Store, ya tentu jauh berbeda. Karena tadi mungkin yang versi gratis tadi adalah sebatas mushafnya, azan, quote-quote, kemudian cara-cara ataupun terjemahannya. Tetapi Tim Quran ini adalah metode untuk supaya kita bisa menghafal kosakatanya tadi secara harfiah. Dan ini adalah keunggulannya. Dengan kita belajar menggunakan Tim Quran, di saat kita sudah memahami dari yang kita pelajari tadi, kosakata tadi, inilah buahnya. Salat kita menjadi lebih khusyuk. Kemudian melalui Tim Quran kita akan menjadi ada timbul kecintaan yang dalam terhadap Al-Quran. Jadi banyak sekali pengguna-pengguna yang sudah merasakan kelezatannya ya, pengguna Tim Quran ini, yang mereka merasakan satu nilai spiritual yang lebih gitu. Yang tadinya enggak, ya acuh tak acuh lah dengan Al-Quran, bodoh amat lah gitu, baca nggak baca sehari. Tapi akhirnya ketika mereka menggunakan Tim Quran, akhirnya ada satu kesadaran bahwa oh ternyata saya harus kembali kepada Al-Quran. Dengan dekat kepada Al-Quran, hidup jadi tenang, jadi tentram, terarah gitu. Artinya spiritualnya menjadi meningkat. Kemudian kita sebagai kepala keluarga bisa memberikan contoh yang terbaik untuk ahli keluarga. Kita belajar ini, otomatis kita bisa juga undang anak-anak kita, istri kita untuk belajar yang sama. Ketika mereka dekat kepada Al-Quran, kita nggak tahu umur kita kan, setidaknya mereka sudah menjadi orang-orang yang belajar dan insya Allah akan dituntun oleh Allah dalam kehidupannya. Hidup penuh dengan keyakinan terhadap janji Allah. Iman meningkat gitu. Menjadi orang yang berilmu, produktif, dan berintegritas. Kemudian kita ada dampak positifnya kepada masyarakat. Apakah lagi melalui Tim Quran, tugas kita sebagai pewaris kitab tadi terpenuhi. Kita belajar, kita juga bisa mengajarkan kepada anak kita, atau tetangga kita, atau lingkungan kita, dan kita bisa mengamalkan, karena kita sudah memahami dari Al-Quran. Oh, ketika baca ihdinas siratal mustaqim. Oh, ini satu doa untuk hidayah yang besar. Nah, kan jadi kita lebih bisa mengamalkan daripada ayat atau surat Al-Fatihah yang ketika baca ketika di salat ini. Kemudian kita bisa menggunakan Tim Quran ini sebagai sarana untuk berdakwah sebenarnya. Kita tawarkan kepada yang lain untuk menggunakan ini. Melalui kita, wasilah kita, ternyata mereka dekat kepada Al-Quran, kita dapat pahala sebenarnya. Menjadi sebab hidayah gitu kan. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Nah, luar biasa. Nah, untuk sebuah produk yang demikian dahsyat, hebat, dan kemudian dengan teknologi yang sedemikian rupa, cukup kita 15 menit, kita memainkannya dengan menyenangkan, mudah, efektif, luar biasanya, ternyata harganya sangat murah. Sebenarnya harga seperti ini harusnya lebih lagi kan, tetapi kalau kita bandingkan dengan harga-harga yang aplikasi lain, katakan aplikasi belajar bahasa Inggris, katakan, itu kan mereka memungut biayanya biasanya bulanan atau 3 bulan. Ada yang satu paket 3 bulan selesai 1,5 juta. Dan ini jauh lebih murah dengan hanya membayar 1 kali seumur hidup. Apakah lagi ketika kita menjadi reseller, ketika kita menawarkan kepada user, orang yang sedang membutuhkan ini, kita cintanya dengan Quran, mereka lagi mau belajar Al-Quran, ternyata kita ketika menjadi user, kita bisa memberikan potongan. Jadi harganya nggak 1,3. Harga 1,3 kalau mereka langsung masuk ke website tanpa referensi ya.
Tapi kalau kita undang mereka melalui link afiliasi kita dan mereka masuk, mereka otomatis akan dapatkan potongan seharga 300.000. Jadi mereka cukup mengeluarkan 1.099.000. Nah, kita sebagai pemilik Quran Center, apa yang kita dapat? Satu, ketika kita menjalankan tugas kita sebagai pewaris kitab tadi dengan cara menawarkan mereka menggunakan belajar menggunakan Quran. Satu, kita sudah mengamalkan hadis ini. Dari sisi pahala kita dapat. Ya, kata Nabi kan sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Dan kita pemilik Quran Center menjadi asbab orang lain menjadi belajar kosakata dari Al-Quran. Kemudian dari sisi profitnya apa laba? Karena kan kita bicara muamalah ini tadi. Berarti ada sesuatu yang kita dapat dari sisi keuntungan atau labanya. Ya, kita akan mendapatkan laba setiap penghasilan setiap dari pengguna user tadi yang mereka awalnya menggunakan versi trial, kemudian wah ini mereka berpikir ini penting, ini buat saya, untuk anak saya, untuk keluarga saya misalnya. Akhirnya dia naik kepada pro. Nah, seketika mereka naik kepada pro, beli yang Quran user pro maksudnya, 1 kali seumur hidup dia bayar, terjadi transaksi, kita dapat laba 319.000. Itu baru satu ya. Bagaimana kalau kita dalam sehari bisa melakukan transaksi ini, adanya transaksi sampai puluhan atau bahkan ratusan misalnya. Dan sifatnya ini kita bisa tawarkan kepada user-user, nggak harus personal. Mungkin ada lembaga, mungkin ada majelis, itu bisa kita tawarkan. Yang kedua, apakah sebagai Quran Center bisa memperoleh dari selain retail? Tentu saja. Karena kita ada bonus ketika kita mengenalkan kepada rekan kita yang lain, ternyata dia minat untuk membangun Quran Center juga. Maka kita pada saat itu kita dapat bonus 20%. Nah, dapat laba bagi hasil ya, bagi hasil dari perusahaan sebesar 20%. Kemudian kita, karena kita Quran Center ini, ketika di saat yang sama kita menawarkan kepada end user, dan di saat yang sama juga kita bisa menawarkan untuk mereka buka Quran Center lagi. Artinya di bawah kita akan ada potensi 10, setiap orang bisa 10 atau bisa 20 Quran Center. Nah, disitulah akan terjadi di mana kita punya kewajiban ya, punya tanggung jawab untuk membantu mereka berkembang juga. Nah, disitulah kita akan dapat bonus pengembangan tim. Dan ketika semakin banyak, artinya kita akan menaik kepada ranking yang tahap selanjutnya, sehingga kita akan mendapatkan bonus mentor eksekutif sampai dengan 80%. Dan kita dapat fasilitas uang bensin atau uang kendaraan ya, transport. Nah, Quran Center ini adalah satu muamalah yang melalui satu platform Quran ini kita dapat fasilitas berupa website replika, kemudian kita akan dapat satu ruang kerja secara digital ya. Kalau tadi kita buka yang offline kan kita punya kantor pastinya. Nah, ini kantor kita adalah online secara digital. Kita dapat ruang Quran Center Academy System. Disitulah kita bisa mengelola data. Berapa banyak orang yang sudah menggunakan. Di situ kita bisa lihat database-nya, berapa kosakata yang mereka sudah pelajari, ataupun kita bisa mengelola berapa banyak Quran Center yang sudah ada di bawah kita, yang kita kelola. Jadi ini kita nggak perlu stok produk, kita nggak perlu repot packing barang, kita nggak perlu repot kirim-kirim, karena memang sifatnya digital. 24 jam selama 7 hari. Zero overhead cost, nol resiko. Potensi penghasilannya pun per minggu. Nah, bahkan di sini disebutnya sampai 350 juta per minggu. Jadi kita mau melalui wasilah muamalah ini, kaum muslimin tugasnya sebagai pewaris kitab terpenuhi, kemudian ekonominya juga meningkat.
pasarnya seluruh dunia karena ini sistemnya affiliate. Jadi kan di sini ada 3 bahasa ya untuk saat ini, bahasa Indonesia, Melayu, dan Inggris. Jadi kalau misalnya kayak Pak Didi punya relasi sampai di Amerika, di Singapura, misalnya sampai New Zealand, itu kita bisa tawarkan landing page dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ketika mereka menggunakan Ting Quran, kemudian dia merasakan, wah ini bermanfaat dan saya harus belajar ini, lanjutkan. Dan terjadi transaksi, sekalipun kita di Indonesia, kita sudah dapat hasil per transaksi 319.000 tadi. Kemudian ada fasilitas marketing tool dan support team. Jadi insya Allah begitu Pak Didi masuk sebagai membeli satu Quran Center ataupun membuka Quran Center, maka Pak Didi akan mendapatkan fasilitas ini. Bagaimana cara kita memulai memiliki Quran Center? Satu, kalau kita mau pilih satu Quran Center, berarti kita ada satu pengorbanannya juga ya. Kalau bahasa dalam sebuah muamalah berarti ada modal gitu. Dan ini jauh lebih murah. Bayangkan ketika kita buka Quran Center offline, lahannya, gedungnya, ustadznya, kemudian toolsnya, alat-alat, meja, perkantoran, berapa ratus juta. Dan ternyata ketika kita buka Quran Center digital, maka kita cukup menyelesaikan syaratnya adalah kita punya 5 aplikasi. Kalau tadi harga satu aplikasi adalah 1.099.000, ini dapat potongan lagi 1.594.000. Jadi kita cukup membayar 3,9 juta. Nah, mungkin ada orang yang, wah kalau gitu saya mau langsung, karena potensi di sini ada muamalah, ada labanya juga, saya mau buka 3 Quran Center. Nah, bisa. Tetap jauh lebih murah dan potensi pendapatannya juga lebih besar gitu. Kemudian ada yang buka 7 Quran Center. Nah, kalau di sini alhamdulillah ada Pak Haji Jalani, dia sudah buka 3 Quran Center. Apa sih yang kita dapat dari Quran Center ini? Nah, ini satu bukti dari teman-teman kita yang di Malaysia ya, karena mereka sudah lebih dulu. Perbedaannya, kalau Indonesia ini sedang persiapan untuk launching, nah, karena PT-nya sudah ada, sekarang sedang menunggu keluarnya sertifikat dari MUI dan DSN, tapi kita diberi kesempatan sebagai pionir, orang awal gitu. Nah, di sini ada yang Pak Azizi, bulan Juni kemarin dia pendapatan bulanannya di 13.000 ringgit atau sekitar 46 juta. Nah, kalau per bulan 46 juta lumayan ya. Kemudian ada ibu rumah tangga, ada Kak Yah di Malaysia. Ini pendapatan bulan Juni kemarin 20.000 ringgit atau sekitar 70 juta. Bisa jadi mereka ada 3 atau 7 Quran Center ya. Kemudian ada Pak Bakhtiar. Ini di bulan kemarin beliau dapat penghasilan bulanannya 94 juta. Dan ini ada Ustadz Muhsin, dai di sana di Malaysia. Beliau kalau PU itu kan pencetus ummah sebutnya, Pu Muhsin. Beliau sudah sampai 57.000 ringgit atau sekitar 199 juta rupiah. Nah, bagaimana di Indonesia? Alhamdulillah di Indonesia ada Pak Haji Jalani yang untuk awal ini 1 bulan pertama beliau menghasilkan 13 juta. Dan ini ada Pak Bob. Kalau di sini kan ada tulisan bos. Bos itu sebenarnya panggilan mesrahnya bantu orang sampai sukses. Beliau di bulan Juni penghasilannya sampai 440 juta. Oke. Kunci keberhasilan dari Ting Quran ini adalah cuma 4 langkah saja. Pertama, kita daftarkan diri kita untuk membuka Quran Center, bisa 1, 3, atau 7. Kemudian kita gunakan. Minimal kita menjalankan aplikasi ini sampai 100 kosakata. Sehingga kita tahu apa manfaat dari Ting Quran ini. Apa dampaknya. Nah, kalau saya dengar dari teman-teman di Malaysia tuh Masya Allah. Mereka sebelum kenal Ting Quran seperti apa, tapi begitu kenal Ting Quran, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak baca Quran jadi baca Quran, yang tadinya baca Quran ngebut-ngebutan, sekarang mereka mentadaburinya gitu.
sholatnya lebih khusyuk. Nah, kan jadi manfaat produknya berasa ke dalam diri mereka sendiri. Kemudian pasti Pak Didi punya juga teman-teman yang punya cita-cita yang sama, pengen punya Quran Center, dan ternyata ini solusinya kita bisa digital, bisa dijalankan di rumah, bisa dijalankan dimanapun, dan tanpa harus meninggalkan kegiatan-kegiatan kita. Mungkin Pak Didi kan bergeraknya di properti, wah pasti repot banget. Nah, sesekali ketika kita ketemu ketemu teman-teman, ketemu customer juga bisa kita tawarkan ini. Kemudian kita perkenalkan kepada orang yang mengundang, seperti di sini ada Bu Wita, ataupun kita ajak mereka untuk masuk kepada Zoom ini. Insya Allah seperti itu, dan duplikasi. Sedemikian mudahnya, sehingga ini yang dipraktekkan Pak Haji Jailani dalam waktu 1 bulan pertama sudah menghasilkan, ya katakanlah saat ini masih sampingan bagi beliau, 13 juta. Sampingan untuk sebuah muamalah sampingan, tapi 13 juta lumayan kan gitu. Nah, kita bisa pilih selanjutnya yang mana mau kita tentukan. Ya, ini satu kesempatan yang baik buat kita semua. Mumpung di Indonesia kita sedang persiapan launching, artinya kitalah sebagai pionirnya, kitalah sebagai orang-orang awalnya. Nah, kebayang 2 bulan ke depan, mungkin Pak Didi sudah bisa menyiapkan 10 Quran Center lainnya. Allah, luar biasa. Amin. Mungkin ini dari saya, dan Masya seperti yang Allah. saya sampaikan tadi, saya minta kesediaannya Pak Haji Jalani boleh berbagi sharing bagaimana nih kemarin di bulan pertama pun sudah bisa menghasilkan 13 juta. Masya Allah. Tafadhol Pak Haji. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, selamat bergabung nih kepada Pak Didik. Masya Allah, alhamdulillah hadir dalam pertemuan Zoom kita ini. Terima kasih Pak. Ini suatu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kita dalam pertemuan ini. Ini kita bicara, Masya Allah, bicara perkara yang mulia, bicara tentang Al-Quran. Jadi Think Quran ini adalah satu jalan, dikatakan adalah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi alhamdulillah Allah pilih kita bagaimana dengan dikenalkan dengan Think Quran ini. Setelah itu bagaimana kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Jadi dengan mendekat kepada Al-Quran maka kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalamullah. Jadi mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah ini adalah suatu kemuliaan bagi kita. Orang Islam, umat baginda Rasulullah SAW, Allah pilih kita untuk bagaimana kita mendekat kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi Masya Allah, jadi hadirnya kita dalam pertemuan ini, jadi setelah pemaparan tadi bagaimana keuntungan fadilah daripada belajar Al-Quran, dan juga kita belajar daripada Think Quran ini, dan ditawarkan bagaimana kita untuk membentuk Quran Center. Quran Center. Jadi dengan adanya Quran Center ini, maka insya Allah kita akan mudah untuk menyebarkan daripada Think Quran itu sendiri. Bagaimana target daripada Think Quran adalah 100 juta umat Islam paham bahasa Al-Quran. Hari ini yang kita lihat bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari umpamanya baca Al-Quran, hari-hari kita sholat, tapi kita banyak yang tidak paham apa yang kita baca. Inilah masalah umat hari ini. Banyak yang tidak paham. Kita baca Al-Fatihah umpamanya 17 kali dalam satu hari, tetapi kita tidak paham apa yang kita baca. Ini bukan masalah kita saja, ini masalah daripada umat. Jadi dikatakan 1,9 miliar daripada umat Islam ini yang paham daripada Al-Quran, bahasa Arab ini cuma 400 juta, dan 1,5 inilah 1,5 tidak paham. Ya termasuk itu 1,5 ini termasuk daripada kita ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya Think Quran ini adalah bagaimana kita belajar, dimudahkan untuk belajar hari-hari 15 menit dalam satu hari belajar menghafal kosakata dalam Al-Quran, sehingga kita memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran itu sendiri dan di dalam sholat-sholat kita.
Nah, jadi ini suatu kemuliaan. Karena memang sering kita dengar ustaz-ustaz mengatakan Al-Quran ini kita membaca Al-Quran 1 huruf, 2 huruf, umpamanya. Ini pahalanya Masya Allah luar biasa. Alif lam mim dikatakan bukanlah 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, kan begitu. 1 huruf diberi 10 hasanah, Masya Allah. Jadi ini kalau bicara Al-Quran ini bicara luar biasa, bicara pahala yang besar. Pahala, gunung pahala. Dan alhamdulillah di dalam Think Quran ini, di dalam kita membuat Quran Center ini adalah luar biasa. Kita menjadi wadah daripada orang jadi memahami daripada Al-Quran. Kita membuka daripada Quran Center. Masya Allah, ini sangat mudah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya kalau kita berpikir buka Quran Center, ini kita memerlukan tempat, memerlukan kalau tidak ada tempat, namanya kita sewa tempat. Setelah itu memerlukan daripada pengajarnya, guru-gurunya, terus alat-alat yang lain, tentu memerlukan modal yang besar. Tetapi niat kita yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dengan adanya program daripada Rumah Quran Digital ini. Quran Center Digital ini. Makanya apabila kita memiliki daripada Quran Center Digital, kita sudah memulai daripada mensiarkan Al-Quran itu sendiri. Jadi untuk modal awalnya seperti yang dipaparkan tadi sangat kecil kalau dibandingkan dengan kita buat Quran Center yang fisik, yang offline. Nah, itu tentu lebih mahal lagi, lebih banyak modal yang perlu kita keluarkan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang hadir di sini, ini saya juga baru belajar untuk bergabung. Kalau dihitung hari ini baru 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan lebih sedikit kita ikut bergabung dengan Think Quran, dikenalkan oleh teman saya. Ini teman lama, tetapi karena memang Quran Center Digital ini memang baru juga di Indonesia, ya baru dikenalkan baru sebulan yang lewat. Nah, kita bergabung ini sekitar tanggal 2 bulan lalu, sekitar 2 Juli. Setelah itu kita ajak teman-teman dekat kita ajak. Setelah alhamdulillah di minggu pertama itu kan ada penghasilan mingguan, weekly income namanya. Jadi ada penghasilan mingguan, alhamdulillah dapat waktu itu di minggu pertama 979 ringgit Malaysia, sekitar 3 juta Indonesianya, 3 juta. Dan setelah itu di minggu kedua dapat 1.140 ringgit Malaysia. Ini sekitar kalau digabung itu sekitar hampir 7 juta lebih. Dengan yang 2 tadi. Setelah itu di akhir bulan kemarin ini, akhir bulan Juli ada laporan penghasilan bulanan, maka alhamdulillah dapat 3.742 ringgit Malaysia, sekitar hampir 13 juta. Masya Allah. Ini kita buat kita jalankan Quran Center Digital ini. Tetapi bukan hanya kita yang tadinya kita mengharap bagaimana mendapat pahala, ya, menyebarkan daripada Think Quran, bagaimana orang supaya paham daripada Al-Quran. Bukan cuma itu, tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga keberkahan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan juga untuk penghasilan kita. Mungkin kalau untuk menjadi dijadikan ini usaha perniagaan utama, ini Masya Allah luar biasa. Karena memang ada teman saya, ini teman yang mengajak ini, Haji Amin. Beliau ini sekarang lagi di Australia, beliau lagi keluar ke Australia, lagi dakwah ke Australia. Ini beliau mendapatkan penghasilan di bulan kemarin ini 52.000 ringgit Malaysia, sekitar 180 jutaan lah uang kitanya. Masya Allah, ini bukan lagi usaha sampingan ini, bukan usaha sampingan. Kalau saya masih kita jalankan dengan menjalankan usaha-usaha yang lain. Alhamdulillah dapat sekitar hampir 13 juta ini. Jadi kami mengharapkan kepada kepada Bapak Didi, bukan menawarkan 13 jutanya, tetapi bagaimana kita mensiarkannya. Ini yang utamanya itu. Bagaimana kita sama-sama mensiarkan daripada Think Quran ini
bagaimana supaya umat mengetahui, paham arti-arti daripada bahasa Al-Quran itu sendiri, mendekatkan umat kepada Al-Quran itu sendiri. Ini perkara yang mulia. Tidak akan bisa kita nilai kalau ini, tidak akan bisa kita nilai dengan uang yang tadi. Walaupun dapat 200 juta dalam 1 bulan, ini tidak akan ada nilainya dibandingkan dengan kalau seandainya orang paham dengan Al-Quran. Umat paham dengan Al-Quran. Ini nilai yang luar biasa. Ini gudang pahala. Gudang pahala yang besar. Kalau seandainya uang ini, Masya Allah, uang walaupun juta-juta, ratusan juta bisa habis. Tapi kalau pahala ini akan kita bawa nanti di akhirat, Masya Allah. Jadi kami, mari kita bersama-sama, untuk ya bergabung, membuat rumah-rumah Quran. Alhamdulillah saya punya Quran Center digital ini ada 3, saya ambil 3. Tentu kalau dalam bisnis, dalam masalah perniagaan tentu lebih banyak, tentu lebih bagus lagi. Karena ada juga seperti Haji Amin, teman saya ini diambil 7 Quran Center digital. Tentu lebih banyak, lebih bagus lagi. Karena potensi daripada keuntungannya akan lebih besar. Itu saja yang saya yang saya sampaikan, sharingkan, dan saya kembalikan kepada Ustadz Pak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah ya. Oke, kita baca kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن